Nama saya Agustina Rina. Nama saya Novita Nora. Saya Steven. Saya Rizka Airita. Di sini kami akan mewawancarai seorang Romo tentang keberagaman Indonesia. Menurut Romo, keberagaman itu apa sih? Terus yang kedua, bagaimana penerapan toleransi menurut Romo di wilayah Cirebon? Terus yang ketiganya, bagaimana perasaan Romo tinggal di wilayah yang mempunyai banyak keberagaman seperti di Cirebon ini? Oke. Nah, saya jawab langsung saja ya, adik-adik. Tadi begitu saya dengar azan, saya suruh berhenti. Karena saya Romo Katolik. Tapi begitu dengar azan saya suruh berhenti, kalian berdoa. Kenapa? Bagi saya, doa apapun dari agama apapun itu selalu indah. Maka saya suruh kalian berdoa. Di Indonesia ini kita berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pendiri bangsa kita Soekarno-Hatta tahu bahwa Indonesia itu begitu banyak suku. Suku itu apa sampai berapa ratus ya, pulau, nggak bisa digabungkan. Tapi Soekarno yakin dengan background kerajaan Sriwijaya yang menyatukan Asia itu, lalu lihatlah budaya bangsa Indonesia ini punya jejak masa lalu kerajaan Sriwijaya itu, ya. Lalu masuk Islam, ada kerajaan Islam. Sampai di Cirebon juga ada kesultanan, ya. Lihat bahwa Indonesia itu tidak sekali jadi, tapi sebuah proses perjalanan budaya yang beraneka ragam dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen juga masuk. Indonesia ini awalnya tidak ada agama. Semua agama di Indonesia yang diakui 6 atau 7 ya? Masih 6 sama kepercayaan ya, 7 ya. Itu artinya semua itu datang dari luar. Islam datang dari Arab. Ya, Konghucu, Buddha itu dari India macam. Kristianitas dari Eropa. Jadi Indonesia itu adalah sebuah proses kebersamaan dari awal sampai akhir terus menerus. Nah, pendiri bangsa kita Soekarno-Hatta itu mengikat dalam suatu rumusan yang sangat luar biasa, dan itu bagi Gereja Katolik diakui oleh Paus kami. Itu adalah sebuah kesatuan hidup yang sangat luar biasa dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, macam-macam. Nah, jadi Indonesia itu di mata dunia itu dikenal sebagai sebuah bangsa yang mayoritasnya Muslim tapi hidup damai. Itu perlu dicatat. Tidak ada satu negara pun mayoritas Islam yang hidup bisa damai. Mana? Tunjukkan saya. Tidak ada. Mana? Mesir berantakan. Iran berantakan. Yaman berantakan. Perang terus. Tunjukkanlah kepada dunia mana ada bangsa yang mayoritasnya Islam tapi bisa hidup rukun dan damai dengan semua orang agama kecuali Indonesia. Sob. Ya, artinya mau dikatakan apa? Kita mau bersyukur pada Soekarno-Hatta yang pendiri bangsa kita yang menyatukan semua suku, agama, ras, golongan ekonomi itu menjadi sebuah persaudaraan, satu ikatan. Ikatannya apa? Pancasila. Simbolnya apa? Ya Pancasila, Undang-Undang Bhinneka. Tadi mengatakan Bhinneka, yang satu keberagaman. Ya, beda satu. Lihatlah, maka saya kira kita boleh bangga, boleh bahagia bahwa cita-cita pendiri bangsa kita itu memang cita-cita yang luhur. Gus Dur itu mengatakan dengan bahasa yang lain. Apa istilahnya, kalau tidak satu agama tapi engkau saudaraku dalam satu manusiawi, itu apa kata-kata Gus Dur yang terang? Walaupun beda agama tapi satu dalam kemanusiaan. Ada ya, ada istilah itu apa? Emang Gus Dur kan
julukannya juga Bapak Kemanusiaan. Cuma kata-katanya emang aku nggak tahu. Ya itu ada kata bagus. Walau beda agama tapi satu kemanusiaan. Itu hanya mengatakan bahwa saya kira dan Gereja Katolik itu percaya bahwa semakin orang beriman pada Allah, semakin dia menjadi manusia yang manusiawi. Artinya apa? Yang paling penting itu bukan bagaimana kamu beraktivitas keberagamaanmu, tapi bagaimana hatimu bisa menjadi saudara bagi semua orang. Itu yang penting. Insaniyah apa itu ya? Ukhuwah insaniyah itu ya. Nah, dari situ saya hanya mau mengatakan menjawab pertanyaan adik-adik soal kebinekaan, soal keberagaman. Mau tidak mau kita itu hidup di Indonesia sudah punya dasar kebinekaan Tunggal Ika, Pancasila, NKRI. Kita sebagai manusia tidak berhak menilai, mengadili, menghakimi orang lain yang beda dengan saya. Bahkan ketika Paus kami, pimpinan di Katolik mengatakan, Bapak Paus, apa pendapat Bapak Paus tentang orang-orang yang kalau kita katakan komunis? Apa pandangan Bapak Paus tentang komunis? Paus dengan sadar mengatakan, siapakah aku ini sehingga harus menilai orang lain? Karena penilaian itu kan haknya Allah. Kita tidak bisa. Nah, maka lebih-lebih kita sebagai anak-anak bangsa, kita mau bersyukur bahwa kita ditempatkan di Indonesia ini yang aman, yang damai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Elokkan alamnya, oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia.